Yifa. Masyarakat modern hidup di era paling maju dalam sejarah manusia. Teknologi berkembang pesat, informasi tersedia tanpa batas, dan pilihan hidup terbentang luas. Namun di balik semua kemajuan itu, muncul paradoks yang tidak bisa diabaikan. Semakin maju peradaban, semakin banyak manusia yang merasa kosong. Kita hidup dalam sistem yang sangat terstruktur. Pendidikan diarahkan pada karir diarahkan pada produktivitas, dan produktivitas diukur melalui angka. Akan tetapi sistem ini jarang memberi ruang untuk satu pertanyaan paling mendasar. Untuk apa semua ini dijalani? Di Jepang, sebuah masyarakat yang juga sangat modern dan disiplin, muncul satu konsep yang tidak lahir dari seminar motivasi atau industri pengembangan diri, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari masyarakatnya. Konsep itu disebut Ikigai. Ikigai tidak muncul sebagai jawaban instan, tetapi sebagai respon budaya terhadap pertanyaan eksistensial manusia. Secara etimologis, Ikigai berasal dari dua kata, Iki, hidup, dan Gai, nilai atau alasan. Namun, menerjemahkan Ikigai hanya sebagai alasan hidup seringkali menyederhanakan maknanya secara berlebihan. Dalam konteks budaya Jepang, Ikigai bukan sesuatu yang harus ditemukan melalui pencarian agresif, melainkan sesuatu yang tumbuh melalui keterlibatan seseorang dengan hidupnya sendiri. Ikigai tidak menuntut seseorang menjadi luar biasa, tetapi menuntut kehadiran penuh dalam kehidupan yang dijalani. Bagi seorang lansia di Okinawa, Ikigai bisa berarti merawat kebun kecil setiap pagi. Bagi seorang pengrajin, Ikigai hadir dalam proses mengulang pekerjaan yang sama dengan dedikasi tinggi. Tidak ada unsur glorifikasi dari sini. Yang ada adalah kesadaran bahwa hidup, sekecil apapun perannya, tetap memiliki nilai. Berbeda dengan banyak konsep filosofis timur yang sulit diuji secara empiris, Ikigai telah menjadi objek penelitian ilmiah. Salah satu tokoh penting adalah Michiko Kumano yang mengkaji Ikigai dalam konteks psychological well-being. Sejumlah penelitian longitudinal di Jepang menunjukkan bahwa individu yang melaporkan memiliki Ikigai cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, kesehatan mental yang lebih stabil, serta risiko penyakit kardiovaskular yang lebih kecil. Ketiadaan Ikigai dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dini. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa makna hidup bukan sekedar konstruk filosofis, melainkan variabel psikologis yang berdampak nyata pada tubuh manusia. Dengan kata lain, manusia bukan hanya makhluk biologis yang membutuhkan nutrisi dan istirahat, tetapi juga makhluk eksistensial yang membutuhkan alasan untuk tetap bertahan. Salah satu kesalahpahaman terbesar masyarakat modern adalah anggapan bahwa makna hidup harus selalu selaras dengan passion atau kebahagiaan intens. Ikigai justru menunjukkan hal sebaliknya. Dalam budaya Jepang, makna seringkali lahir bukan dari kegembiraan, tetapi dari ketekunan. Ikigai tumbuh dari hubungan jangka panjang antara seseorang dengan aktivitas, tanggung jawab, dan komunitasnya. Bahkan pekerjaan yang secara emosional netral dapat menjadi Ikigai jika dijalani dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran nilai. Ini bertolak belakang dengan budaya modern yang cenderung mendorong perubahan cepat, pencarian sensasi, dan penolakan terhadap kebosanan. Ikigai mengajarkan bahwa kebosanan bukan selalu musuh, tetapi seringkali gerbang menuju kedalaman. Masyarakat modern dibangun di atas logika efisiensi dan pertumbuhan. Nilai seseorang seringkali direduksi menjadi output yang bisa diukur, pendapatan, jabatan, pengaruh sosial. Dalam kerangka ini, hidup dinilai dari seberapa cepat dan seberapa jauh seseorang bergerak. Ikigai berdiri di sisi yang berlawanan. Ia tidak bertanya sejauh apa seseorang melangkah, tetapi apakah langkah itu masih terasa bermakna. Ikigai tidak menolak kemajuan, tetapi menolak hidup yang kehilangan kesadaran. Inilah sebabnya mengapa banyak individu modern mengalami kelelahan eksistensial, bukan karena kurang mampu, tetapi karena terlalu lama hidup tanpa koneksi dengan makna personal. Ketika Ikigai diperkenalkan ke dunia global, terutama melalui media sosial dan industri pengembangan diri, maknanya mengalami distorsi. Ikigai direduksi menjadi diagram 4 lingkaran. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang menghasilkan uang. Diagram ini bukan sepenuhnya salah, tetapi ia menghilangkan esensi paling penting dari Ikigai, kesederhanaan dan penerimaan. Ikigai bukan alat untuk mengoptimalkan diri agar lebih produktif, melainkan cara untuk tetap manusia di tengah tuntutan sistem. Ketika Ikigai dijadikan alat untuk memaksimalkan kinerja, ia kehilangan rohnya. Ikigai tidak berteriak, ia tidak memaksa. Pesannya justru sangat sunyi.
Hidup tidak harus spektakuler untuk bermakna. Dalam dunia yang menuntut percepatan tanpa henti, Ikigai mengajukan keberaniannya untuk melambat. Ikigai mengingatkan bahwa nilai hidup tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kontinuitas kecil yang dijalani dengan kesadaran. Ia mengajarkan bahwa bertahan, merawat, dan hadir sepenuhnya dalam hidup sendiri adalah bentuk keberhasilan yang sering diabaikan. Ikigai tidak memberikan jawaban universal tentang bagaimana manusia harus hidup. Ia hanya berfungsi sebagai cermin apakah hidup yang kita jalani saat ini masih terasa layak untuk dijalani. Di tengah kebisingan modern, mungkin Ikigai bukan sesuatu yang perlu dicari jauh-jauh. Ia mungkin sudah ada dalam rutinitas yang selama ini kita anggap remeh, menunggu untuk disadari, bukan ditemukan.